Alhamdulillah. Bertumpuk tugas-tugas guru penggerak yang baru dan akhirnya kurang 2 minggu lagi kita bikin. Pokoknya ada apa kok apa namanya penjenengan kok saya kaget. Tadi saya Bu Nunuk sama Bu Hikmah itu dekat sekolahnya, jadi kita sering ketemu, kita sering share tugas yang ada. Sebenarnya tadi saya juga share tugas-tugas. Gimana Bu? Ada apa Bu? Kok tumben Ibu dari Kebomas ya Bu ya? SMA Bu? SMA 1 Kebomas, SMA Negeri 1 Kebomas. Jauh. Berapa kilo dari sini? lumayan gua deh. Cucu-cucu mana? Iya. Giling. Gimana Bu Bani? Ada permasalahan apa kira-kira? Gini, Iya. kemarin itu kan pertemuan sembilan ya. Iya. Sebelum anak pas saya kan mengadakan info ini. Iya. Info itu terpilih. Sebenarnya saya bukan hari ini saja mengadakan info ini. Cuman kemarin itu mengingat anak-anak itu sudah ingin lagi ke lab. Akhirnya ya sudah, karena materi Fisika ya Bu ya? Iya. Oh fisika. Materinya yang terakhir di materi itu kan berkaitan dengan kalor. Iya. Kalor itu ya Bu, bagaimana kita tahu kan itu diajarin mulai SD ya. Iya. SD, SMP. SD, SMP sudah dapat semua sudah mulai suhu. Iya. Suhu mesti yang ditekankan pada termometer ya. Iya. Termometer itu. Suhu, kemudian pemuaian. Iya. Materi asesmen itu kan sudah dikenakan di SMP juga. Iya, sudah. Jadi rasanya mereka itu kan agak gimana gitu, sudah pernah gitu ya. Sampai kelas 11 akhirnya saya ambil planning itu kan membuat info prosesnya yang berkaitan dengan yang dunia viral itu Bu, yang apa kopi buat kafe gitu ya kan menimbulkan banyak kontroversi ketika disebut banget gitu ya, ketika ditaburkan di lilin semakin menyala dan seterusnya. Akhirnya mereka ingin desain kecil-kecilan, praktek kecil-kecilan, apa Bu di kalau yang bisa dipakai kita praktek banyak karena saya coba untuk membawakan semua materi dalam kalau sudah pernah sembuh, sudah pemuaian, sudah baik kita praktek. Tapi anak-anak antusias kan Bu kalau praktek? Antusias, suka. Mereka kalau disuruh gitu itu tangannya gerak, badannya gerak, apa nggih, alat-alat apa senang nggih. kelep seneng Mas. Akan tetapi pakai menggunakan info itu kan membawa bahan dari rumah. Iya. Kita sampai pada penjelasan kalau jenis dalam menjelaskan sebelumnya itu kan macam-macam kita bisa ketahui kalau jenisnya. Karena mereka sudah berpikir yang kemana-mana berkaitan dengan kalau jenis itu bahan yang dibawa pengen tahu kalau jenis spray mantap awe teh olah dari 7 kelompok saja 7 macam karena ada yang bukan mereka bawa soda. Aduh, itu sebenarnya apa ya, didorong dengan kemauan anak ingin mengerti atau imajinasi mereka kalau bagaimana dengan bahan-bahan yang belum pernah terlihat gitu ya. Mungkin seperti itu. Lebih ke arah ini sih, lebih ke arah yang sedang viral dikaitkan dengan kalor begitu. Jadi mereka itu saya gini, wow. Nah itu kan sudah mengalami perpindahan kalor. Iya. Tapi yang mereka inginkan itu sebenarnya kenapa sih Bu kok kalor itu bisa membersihkan kloset? Ya. Kenapa sih Bu kok kemudian soda silikon itu kok bisa sudah begitu itu kan begini ya, bukan di lapangan fisika. Iya. Aduh, saya begini. Oleh mereka itu kok ya mata kuliah, mata pelajaran yang iya, padahal itu bisa. Tapi saya kan begini,
bisa sih kemudian kita tarik ya. Kalau ini yang mau kita bersihkan, Iya, dia iya. nggak pakai soda-soda itu pakai ini. Tapi di sebelah sisi yang lain itu kan terjadi perubahan kalau Iya. nah, kemudian karena saya arahkan mereka ke arah perpindahan. Kalau sudah ke perpindahan kalau mereka bilang tambah lagi materi. Terus gini Bu, kalau melihat keadaan seperti itu, ternyata nih kan melihat anak-anak memang begitu antusias untuk mengetahui ilmu yang baru, padahal itu bukan ilmu fisika, ternyata ada ilmu kimia juga di situ. Barangkali Bu Prima rencana apa nantinya ke depan supaya tujuan pembelajaran pendidikan akan bisa tercapai? Gitu. Itu sih masalahnya. Memang sebenarnya sains itu kan tidak bisa dipisahkan. Iya. Biologi sendiri, fisika Iya. sendiri akan banyak teori-teori yang Iya. menjemukan kalau dipisah-pisahkan itu. Tapi Iya. kalau kemudian kita hadirkan dalam aplikasinya, dalam kehidupan sehari-hari, sains itu menarik, sangat menarik. Apalagi suruh praktek bersama, Iya. meninjau dari biologinya, dari fisikanya, dari kimianya. Apalagi ya saya itu guru fisika. Kalau melihat apa yang disampaikan Bu Koyima tadi, panjang lebar terkait pembelajaran yang kompleks ya, ternyata ilmu fisika itu kompleks ya. Jadi anak-anak itu mempunyai apa nih ketertarikan yang tinggi, kepingin imajinasi yang lain. Nah, secara Bu Koyima bagaimana ke depan seperti itu? Melihat kompleksitas dari materi, sepertinya meskipun mereka sudah SMA, materi sains itu tidak bisa pisah, tapi satu ya, tematik sekali di SD. Jadi antara fisika ketika butuh dengan kimia ya siap untuk kemudian dikaji bersama, fisika dengan biologi siap dikaji bersama. Mungkin materinya tetap materi SMA, hanya saja ketika itu harus aplikasi ke biologi ya siap gitu. Artinya guru fisika dan guru biologi siap memberikan begitu. Nah seperti itu kan tidak bisa apa ya, tidak bisa satu orang gitu mau tidak mau ya ada kolaborasi lah antara materi mapel fisika biologi dan kimia. Jadi yang saya inginkan itu adanya ya semacam komunitas praktik gitu guru-guru sains itu. Hanya saja kan apa ya belum pernah ada, jadi kalau ini sesuatu yang belum pernah ada untuk memunculkannya itu kan agak susah. Ini tapi keren, jadi ada komunitas ya yang tadi Bu Koyima sampaikan tadi ya, komunitas beberapa guru eksak di dalam satu sekolah sehingga memberikan kontribusi yang sama, yang pikiran yang sama ya Bu ya. Artinya tidak sampai ada sesuatu itu dilihat dari kacamata fisika, dilihat dari kacamata kimia, dilihat dari kacamata biologi, padahal ini kan satu rangkaian seperti halnya kita ya, tekanan darah itu cuma satu masalahnya, tekanan darah yang ada pada tubuh manusia itu tinjauannya dari sains dari fisikanya nanti ada, dari biologinya ada. Tapi sekali Bu itu punya rencana untuk membuat ya sebuah praktisi dan sendiri keren sekali pemikiran guru-guru sekolah yang sama-sama eksak. Terus kemudian apa tanggung jawab dan Koyima untuk supaya langkah tadi bisa tercapai Bu? ya sebenarnya itu yang sedikit berat bagi saya ya, memulai sesuatu yang baru. Langkah pertama ya saya coba berkomunikasi dengan teman-teman dengan biologi bagaimana ya kimia bagaimana, karena yang memprakarsa adalah guru fisika, jadi kan kalau sesama teman fisika mungkin bisa memahami karena
satu mapel gitu ya. Tapi kalau dengan biologi, dengan kimia itu ya mungkin kita harus dengan pendapat dulu Ya. mengingatkan mungkin mereka juga punya pemikiran lain gitu ya. Hanya saja ya harus cobalah nanti saya komunikasikan kalau mereka berkenan untuk bergabung. Tapi saya yakin mereka pun ketika masuk dalam pembelajaran dan mulai ke arah aplikasi akan ketemu juga dengan materinya saya gitu loh. Iya, benar-benar. Karena saling keterkaitan sih. Betul. Materi satu bab itu ya yang namanya termodinamika. Satu nama itu ada di kimia aja, di fisika juga ada. Iya. Nah, tekanan kalau di biologi membicarakan tekanan darah, kalau di fisika membicarakan rumus tekanan dan aplikasinya. Aplikasinya kembali ke biologi lagi. Jadi kan saya yakin mereka akan menjumpai kalau kemudian mereka sudah ada sinyal mau sepertinya ya harus menghubungi yang berwenang karena bagaimanapun juga bukan sekolah kita Ada pemangku kebijakan yang paling penting. Iya. Kepala sekolah harus tahu. Kepala sekolah yang seharusnya memberikan peluang itu minimal yang memberikan legalitas. Kita tidak dikatakan jalan sendiri gitu ya. Baik, itu sangat luar biasa menurut saya. Itu juga bisa membuat inspirasi guru yang lain. Ini kan hebat. Semoga selamat berkarya. Semoga bisa Doanya berhasil. ya itu masih pemikiran sekilas saya Iya, sih. iya. Tapi itu sudah bagus sekali. Iya, sama-sama. Terima kasih. Selamat berkarya. Bu Rufa dan Bu Kodima, saya sama Bu Rima akan menyampaikan hasil observer kami ya Bu ya. Oke. Nah, jadi apa yang sudah kita lihat pada saat Bu Ulfa menguji Bu Kodima itu nanti kita kan teorinya menggunakan percakapan alur fitra ya Bu ya. Nah, dua yang akan saya sampaikan di sini nanti tujuan sama identifikasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bu. Dari tujuan tadi, alhamdulillah Bu Ulfa sudah menanyakan tujuan dari kegiatan pelaksanaan coaching kepada Bu Moima. Betul ya Bu Moima ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah identifikasi. Bu Ulfa tadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya berusaha menggali, mengidentifikasi apa sih dari tujuan yang akan dibicarakan oleh Bu Koyima, itu tentang apa tadi Bu, kolaborasi sains ya. Berarti alur kita yang pertama tujuan dan identifikasi sudah terlaksana dengan baik. Dan untuk alur kita yang ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Bu. Terima kasih Bu Nunu, Ibu Ulfa dan Bu Koyima. Setelah tadi kami mengamati, saya lihat di tahap rencana aksi tadi, saya sudah melihat Bu Ulfa sudah menanyakan menggali rencana apa yang dilaksanakan oleh Bu Koyima tadi tentang praktis pembentukan praktisi ya Bu Koyima ya. Kemudian untuk komitmen tanggung jawab kedepannya juga Bu Ulfa sudah menanyakan, tadi sudah menggali banyak dari Bu Koyima. Jadi Bu Koyima punya rencana apa untuk tanggung jawabnya akan mengkomunikasikan ya ke teman sejawat dan yang bersangkutan seperti itu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi intinya hasil observer dari kami berdua, semoga pengetahuan tentang alur kita saat coaching nanti bisa menjadi budaya kita. Ya. Terima kasih. Kami pamit dulu. Sama-sama. Observasi kegiatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, Bu Mirnya mengganggu lagi
ngapain ini? Nah, ini diskusi nih loh Bu, Bangga PJGB ini juga. loh Bu. Iya. Saya juga mau ada Tugas, perlu iya. sama Bu Hikmah. Oh iya. Ada sedikit kegalauan. Iya. Saya Tapi utarakan. kita ganti dulu ya. Oke, monggo. Ya. Apa tadi ya Bu? Dadah. Dan gunung ini ada apa ya? Mau ketemu saya ini. Iya, Ya, Bu lama Hikmah. gak ketemu gitu. Iya, saya kan saya pikir jenengan itu teman paling dekat ya. Iya. Teman paling dekat. Deket ya Bu ya, pernah ketemu. Gini Bu, saya tuh punya kegalauan yang sangat tinggi terkait dengan pembelajaran saya, terutama bahasa Jawa sih, karena bahasa Jawa itu menurut anak-anak ini kan termasuk pelajaran sing angel katanya gitu, sulit ya anak ya. sulit sekali, apalagi anak-anak gede. Iya. Jadi saya tuh punya apa ya Bu, istilahnya kalau bagaimana ya membuat anak-anak itu bisa mengaplikasikan atau mengimplementasikan unggah-ungguh yang baik. Dalam artian begini, meskipun anak gesek, mereka itu bisa berbicara dengan santun kepada siapapun, karena kan di dalam bahasa Jawa itu kan yang membedakan adalah di bahasa Jawa itu ada undang-usuk tingkatan bahasa. Misalnya saya sebagai orang tua ngomong ke anak kecil juga sudah beda, anak-anak kecil ngomong ke orang tuanya juga sudah beda. Saya dengan penjenengan, Iya. saya dengan penjenengan juga beda pembicaraannya. Jadi saya punya kegalauan yang seperti itu. Bagaimana ya apa ya tujuan pembelajaran unggah-ungguh itu bisa terterapkan, sopan santun anak-anak itu bisa terekspos dengan anak-anak, sehingga anak-anak Gresik itu meskipun wong Gresik tapi bisa jawani gitu loh menurut saya. Seperti itu kegalauan saya Bu. Jadi masalahnya Bu Rifa ini tentang apa? Anak-anak yang kurang bisa bahasa Jawa dan Bu Rifa ya. Iya, Iya. Kalau di sekolahnya Bu Rifa gimana? Siswanya juga. Oh begini, saya kan mempunyai permasalahan ini muncul ketika saya tuh melihat siswa-siswa saya sendiri. Saya mengidentifikasi permasalahannya sudah lama. Saya jadi guru bahasa Jawa 14 tahun. Jadi Lama ya Bu ya. ya, terus kemudian saya itu menyelami dunia pendidikan di kota Gresik, di wilayah kecil lah, bukan di kota ya, kita nggak di kota sih, apa ini desa, tapi Setengah kota. setengah kota ya. Tapi nyatanya anak-anak itu dalam kemampuan menyerap bahasa Jawa sehari itu kurang. Ini saya lihat ketika di pembelajaran saya di kelas, saya selalu pakai pengantar bahasa Jawa. Saya mencoba kelas 7 itu kita buat separuh-separuh, dalam artian karena kelas 7 transaksi dari SD sama SMP ya. Jadi saya itu berusaha untuk sedikit-sedikit dengan kata 5 dasar nggih dalem boten dereng sampun. Itu 5 anak itu 5 tembung atau kata itu bisa dikuasai anak itu luar biasa. Itu di kelas 7. Jadi di kelas 7 saya tuh harus ulangi lagi. Kalau saya tuh asli saya orang Madiun. Jadi saya tuh di Gresik itu rada shock gitu loh melihat anak-anak kok gitu ya sama gurunya, tingkahnya. Kadang-kadang ngomong karo gurune ae koyo ngomong karo kancane. Kayak wingi nang ndi Bu? Lah, aku ki guruku lho, nah bukan gitu. Iya, nah, makanya orang Gresik gitu. Tapi kan kalau saya sebagai hati kecil saya sebagai guru bahasa Jawa, yo ngono rek. Saya bilang gitu dalam hati saya. Saya makanya ingin memberi istilahnya, saya ingin membuat gebrakan baru. Apakah ini bisa saya laksanakan atau tidak ya bismillah, karena memang kalau sudah membuat sesuatu yang baru itu kan berat ya semua. Tapi intinya itu kegalauan saya. Jadi anak-anak di sekolah itu seperti tidak ada batasnya dengan gurunya. Nah, selain anak-anaknya, dari dukungan orang tua juga gitu. Orang tua itu sepertinya memang mereka mengakui saya orang Gresik ngapain harus alus-alus gitu. Suatu ketika saya punya tugas ke anak-anak, tolong di rumah mulai menggunakan bahasa Jawa, wiwit buka lawang ngarep koridor ngarep iku coba gawe basa krama sing apik karo bapak ibu. Tuladene saya kasih contoh Bu. Assalamualaikum Bapak Ibu, kula wangsul salin tangan bapak asale disalini kabeh. Saya bilang gitu kan anak diterapkan terus nyuwun maem niku jajal gawe basa sing krama sing apik Bu. Dinten iki masak napa? Sudah Bu, berlalu hari itu berlalu. Kemudian
Kemudian beberapa hari setelah itu ada hal lucu. Ada orang tua yang datang ke saya. Bu, nggak usah belajar bahasa Jawa kok Bu. Aku bingung, nggak ngerti. Orang tua bilang gitu. Jadi orang tuanya juga Karena sudah tidak terbiasa tidak ya. terbiasa. Anak saya bilang bahasa Kromo, saya pegang batu apa keningnya. Loh, kenapa Bu? Kesambet arum bayi dia. Nah itu loh Bu yang saya bikin adulannya terus ini ya. Oh, aku harus bagaimana saya seorang jadi guru pendidik bahasa Jawa kalau orang tua tidak mendukung. Itu yang kedua. Yang ketiga itu dari dukungan teman sejawa. Teman kita sejawa. Bener penjenengan segitu Bu. Tadi jenengan ketika toh. Kalau ngomong gini ya enak Wes ya. enak bener. Tapi bagi kami yang guru bahasa Jawa ini miris hati itu prihatin ya opo yo. Kadang-kadang kan saya bilang, wes gak usah gak ngono-ngono aja yang gresik ini iki. Gak usah dirubah kok nek ngerubah yo. Kebiasaan Biasanya tuh dianggap sebelah mata Bu. Di masa itu saya ngomong-ngomong sama praktisi musyawarah guru mata pelajaran SMP di Gresik. Saya sudah pernah utarakan itu. Mereka benar-benar semangat untuk merubah itu karena sama-sama satu rukun kan, satu rukun. Tapi begitu kita kembali ke sekolah masing-masing ya permasalahannya sama. Jadi ya apa ya? Saya harus punya terobosan baru seperti itu. Jadi tadi bisa saya simpulkan juga ya. Jadi permasalahan yang dengan itu kan karena anak-anak ini apa ya? Istilahnya undang bahasa Jawanya kurang gitu. Iya. Jadi dari apa namanya? Dari anaknya sendiri juga, kemudian orang tua juga kurang mendukung, kemudian dari guru-gurunya juga sama guru ini kan dianggap memang kalau bersih ini memang itu apa pesisir pulpa, jadi memang gak kasar bahasa Jawanya, tidak seperti daerah selatan itu. Nah, melihat masalah tadi permasalahan tadi pulpa, untuk rencana jenengan, kasih jenengan ke depannya di sekolah itu bagaimana agar apa anak-anak itu bisa kembali menggunakan bahasa Jawa dengan baik sesuai undang-undang rencananya. Rencananya gini, kita bikin program Terpotulodo. Jadi anak-anak sekarang itu lebih senang melihat buku daripada membaca, daripada menulis. Jadi pembelajaran mereka itu langsung. Makanya saya mau bikin satu mau bikin sehari berbahasa Jawa. Nanti itu pun saya juga harus koordinasi dengan pemangku kebijakan, pertama kepala sekolah, kemudian teman sejawat, teman-teman bahasa Jawa satu rumpun MGMPS sekolah, karena ya itu yang mendukung saya. Nanti bukan hanya di dalam pembelajaran, tapi juga di dalam proses pembelajaran di kelas juga menggunakan bahasa Kromo, Kemudian semua praktisi sekolah, aktivitas akademik sekolah juga saya pengen mereka juga tidak ada ruginya. Kita bisa melakukan sopan santun itu, inilah jati diri orang Jawa. Siapa yang bisa melestarikan kalau tidak kita, gitu loh. Itu yang perlu nanti saya lakukan. Kemudian yang ketiga, nanti akan saya buat saya harus membuat catatan khusus Bu, bagaimana penerapan itu bisa berapa persenkah nanti keberhasilannya sebagai tolak ukur saya, sebagai refleksi saya nantinya nanti yang saya harus perbarui supaya program saya ini bisa terlaksana. Jadi anak-anak nanti setiap kali pembelajaran nanti apapun itu matur sama gurunya atau mau ke belakang atau dipanggil wali kelas memakai bahasa Kromo yang baik. Kemudian selain anak-anak itu nanti penerapan bahasa memang sulit ya. Saya kepingin anak-anak itu dari segi gestur gerak tubuh misalnya, tidak hanya Bapak Ibu guru baru duduk-duduk di koridor depan, mereka bisa saling bisa menerapkan gambut dengan baik misalnya. Perundung, permisi, orang dari bahasa Jawa pun saya orang ngomong bagaimana, permisi itu sudah sewenang rasanya, aduh mati itu itu nanti aksi saya ke depan seperti itu, semua hubungannya. Saya tertarik sekali cara jalan tadi, jadi anak-anak kan ada program 1 hari berbahasa Jawa tadi ya, jadi bentuk kebiasaan seperti itu ya, kemudian bekerja sama dengan
komunitas tadi ya SDMT bahasa Jawa juga. Kemudian ini kan setelah rencana aksi dilaksanakan itu, kemudian komitmennya Bu Ulfa itu nanti bagaimana supaya program ini terus berlanjut dan iya istilahnya nggak mandek gitu Bu Ulfa ya, jadi terus sampai istilahnya membuat perubahan gitu, komitmennya itu bagaimana? Saya harus membuat sebuah komunitas kolaborasi atau praktisi yang sejalan dengan pikiran saya. Jadi nanti kayak saya bikin tabel apa istilahnya yang tadi saya utarakan, sehingga mereka juga pengen itu checklist misalnya dari perkelas tidak apa-apa, ini bagaimana. Saya yakin kalau ini diterapkan beberapa bulan saja, insya Allah anak-anak kita akan berubah. Jadi ketika ketemu gurunya saling, terus kemudian santun, apalagi di sekolah saya juga ada sudah dari Mak itu salam sapa santun sopan dan santun itu juga sudah terlaksana seperti itu. Jadi pergaulan Bu Ulfa tadi alhamdulillah sudah Bu Ulfa pecahkan sendiri. Iya. Ya, alhamdulillah nanti ke depannya mudah-mudahan itu Bu ya. Jadi istilahnya tidak hanya di sekolah Bu Ulfa saja, di sekolah-sekolah lain juga nanti ikut membuat program seperti ini, mengimbaskan jadi anak-anak juga bisa berbahasa Jawa dengan baik. Terima kasih ya Bu Ulfa ya, saya sudah Sukses untuk Bu Ulfa ya, mudah-mudahan ya. saya pamit dulu, monggo. Kita kan berdekatan sekolahnya ya, saya tak jalan ke sana. Monggo, Monggo Bu Ulfa, waalaikumsalam. Selamat siang Bu Ulfa, Bu Hikmah. Bagaimana kami tadi melakukan? Ya, lagi berdasarkan hasil observer yang kita lakukan Bu Hikmah ya. Alhamdulillah Bu Hikmah pada saat menjadi coach untuk uji sama Bu Ulfa itu sudah melakukannya dengan tahapan mana tahapan kita itu kan ada 4 ya Bu ya. Untuk tahapan yang pertama adalah tentang tujuan. Nah, Bu Hikmah sudah menanyakan kepada Bu Ulfa tentang tujuan dari obrolan-obrolan yang akan dibicarakan pada saat kegiatan coaching. Oke. Terus yang kedua, Bu Hikmah juga sudah menggali banyak tentang identifikasi dari yang akan dilakukan oleh Bu Ulfa, yaitu untuk kesannya bagaimana membudayakan bahasa Jawa sebagai bahasa ibu ya, tidak meninggalkan meskipun kita sudah di era zaman abad 21 ini, nah, tetap ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa. Untuk yang alur ketiga dan keempat akan disampaikan oleh mengembangkan bahasa Jawa di sekolah itu banyak teman Jawa, sehingga kemungkinan untuk jadi komplain dengan siswa ya orang murid itu mungkin menjadi tidak ada ya, karena semua menyuarakan yang sama di satu suara. Yang kedua kaitan dengan tanggung jawab yang sudah yang diungkapkan sama Bu Ulfa tadi, waktu yang diinginkan antara 2 sampai 3 bulan.